Pemirsa, calon presiden Partai Perindo nomor urut 3, Ganjar Pranowo menghadiri deklarasi dukungan dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia di Gedung Serbaguna Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dalam kesempatan yang sama, Ganjar menyatakan siap menghadapi debat ketiga Pilpres yang akan digelar 7 Januari 2024. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menghadiri deklarasi dukungan dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI di Gedung Serbaguna Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Teriakan Ganjar Presiden nyaring terdengar di sela kerumunan yang mengelilingi Ganjar untuk mengajak berfoto. Ganjar kerap dinilai sebagai sosok yang mengedepankan dialog dan mendengar aspirasi warga, juga para aktivis. Ada kegelisahan dalam proses demokrasi dan demokratisasi yang berjalan. Dalam kesempatan yang sama, calon presiden yang diusung Partai Perindo ini menyatakan siap menghadapi debat ketiga Pilpres yang akan digelar pada 7 Januari 2024. Politik kampanye itu saatnya ngeklaim, jadi boleh semua ngeklaim, ya. Tapi problem bangsa ini cukup banyak, termasuk pertahanan dan keamanan. Saya kira seluruh klaim yang akan diberikan oleh masing-masing calon sah-sah adanya. Tapi kita tahu dunia berubah, pertahanan kita sampai hari ini kondisinya seperti ini, dan masing-masing angkatan rasa-rasanya perlu mendapatkan perhatian, dan tentu saja kita tunggu debatnya nanti. Ganjar yakin komunikasi langsung dengan masyarakat adalah cara paling tepat untuk menggait suara. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Guntur Zulkarnadi, Sleman, iNews melaporkan. Sementara itu, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye di Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam kampanye ini, Anies berjanji akan mensejahterakan nelayan jika terpilih jadi presiden. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyambangi para nelayan di Pantai Blimbing Sari, Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam kampanye tersebut, Anies menjanjikan kesejahteraan bagi para nelayan. Anies juga mendengarkan seluruh aspirasi yang disampaikan oleh para nelayan dan mencari solusi yang akan dilakukan mengatasi permasalahan yang dihadapi nelayan, seperti reklamasi pasir pantai dan mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak yang selalu dibutuhkan nelayan saat melaut. Tadi saya sampaikan bahwa ada banyak teknologi baru yang itu ada harganya dan tidak murah. Apa yang harus dilakukan nomor 1, meningkatkan produktivitas sekarang itu, sehingga harga jualnya juga lebih baik, lalu mereka bisa menabung. Lalu bangun koperasi. Dengan ada koperasi, maka ketika mereka membutuhkan untuk permodalan, ada akses. Dalam dialognya dengan nelayan, Anies berjanji apabila terpilih menjadi presiden akan memberikan permodalan untuk para nelayan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Sementara calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar berkunjung ke Sukamulya, Tangerang, Banten. Dalam kunjungannya, ia bersilaturahmi dengan sejumlah tokoh ulama se-Banten. Ratusan warga menyambut kedatangan calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar di Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Banten. Kedatangannya ke Kabupaten Tangerang ini untuk bersilaturahmi dengan sejumlah tokoh ulama dan pengurus Majelis Taklim seprovinsi Banten. Di hadapan warga dan relawan, Muhaimin Iskandar berjanji akan melakukan perubahan sepenuh hati untuk mencapai keadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Dengan isu perubahan, isu berbagai kebutuhan kita untuk melakukan perbaikan nasib, nampaknya laku. Sehingga modal kita akan terus berkembang menjadi dukungan yang luas dari masyarakat. Apa sih Pak prioritas buat di Kabupaten Tangerang ini Pak, yang nanti kalau Bapak terpilih? Yang paling pokok lapangan pekerjaan tentu saja, industrialisasi harus digalakkan di sini, investasi ditumbuhkan. Muhaimin Iskandar berjanji akan membuka lapangan pekerjaan, membangun infrastruktur dan transportasi publik di Kabupaten Tangerang. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani, iNews melaporkan.
Komisi Pemilihan Umum menyatakan surat suara pemilu 2024 yang telah dicoblos WNI di Taiwan tidak sah. Hal itu buntut dari temuan surat suara pemilu Capres-Cawapres 2024 sudah tercoblos di Taiwan. Merespon temuan berdasarkan video yang viral di media sosial TikTok, Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan sebagian WNI di luar negeri akan dikirimkan surat suara untuk mencoblos dengan metode pos. Namun distribusi surat suara untuk WNI di luar negeri seharusnya belum dilakukan. Harusnya ini tidak terjadi, apalagi ini dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pemilu di luar negeri, dan ini membuktikan sebenarnya bahwa seperti yang dibilang oleh Bawaslu bahwa metode pos ini memang salah satu hal yang bisa memicu kerawanan pemilu. Kalau nggak salah bulan Agustus tahun 2023 yang lalu Bawaslu melonsing indeks kerawanan pemilu dan salah satunya adalah mekanisme pos ini. KPU Republik Indonesia tidak akan menganggap sah surat-surat suara yang telah didistribusikan dari Taiwan. Sementara menurut Ketua KPU RI 2021-2022, Ilham Saputra perlu dilakukan investigasi terkait pemahaman pemilu di luar negeri. Missing link-nya ini adalah lebih kepada pemahaman petugas kita yang belum paham betul, atau kemudian untuk tidak curiga kepada penyelenggara pemilu. Nah, ini kemudian akan muncul kecurigaan kepada masyarakat kepada penyelenggara pemilu, ada kesan untuk kemudian potensial curang, kemudian juga ada ketidakadilan di sana. Nah, ini tentu harus diklarifikasi segera untuk melakukan investigasi untuk kebenaran datang ke luar negeri. Jadi jangan khawatir, langsung saya datang ke sana memastikan apakah betul surat suara yang dicetak oleh KPU dengan nanti ada alatnya gitu ya. Kemudian kedua, apa motifnya? Ketiga, bisa kemudian nanti dilihat apakah betul ada kesalahan dari petugas PPLN kita di sana. Nah, ini kan masih ada waktu untuk kemudian melakukan perbaikan, melakukan klarifikasi dan memastikan betul, memberikan informasi kepada masyarakat bahwa itu tidak benar. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum menyatakan surat suara pemilu 2024 yang telah dicoblos WNI di Taiwan tidak sah. KPU akan memberikan sanksi ya, itu memang benar ya. Dan kami saat ini sedang mempersiapkan sanksi tersebut. Yang dilakukan oleh PPLN Taipei itu murni keteledoran, murni ketidakpatuhan terhadap jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, tidak ada motif yang lain. Dan KPU melalui konferensi pers yang disampaikan oleh Ketua KPU RI bahwa surat suara yang telah diterima oleh pemilih ya sebanyak 31.276 surat suara baik untuk Pilpres maupun Pileg DPR RI Dapil Jakarta II itu dinyatakan rusak dan tidak sah, dan KPU segera akan mengirim surat suara yang baru ya. Akibat kegaduhan ini, KPU akan memberikan sanksi kepada PPLN dan akan mengganti 31.276 surat suara Pilpres dan Pileg yang terlanjur dikirim ke WNI di Taiwan. Tim Liputan iNews melaporkan. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia menduga terdapat pelanggaran administratif terkait pengiriman surat suara ke WNI di Taipei sebelum jadwal pemilu pelaksanaan pemilu di luar negeri. Bawaslu menerangkan jadwal distribusi surat suara untuk WNI baru dilakukan 2 Januari 2024. Pemungutan suara dengan metode pos pada tanggal 18 Desember tahun 2023 dan 25 Desember 2023 diduga melanggar prosedur, khususnya jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 44 ayat 1 PKPU 25 tahun 2023 yang mengatur pengiriman surat suara pada pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 3 huruf B dilakukan oleh Ketua KPPSLN pos paling lambat 30 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara di masing-masing PPLN. Nah, berdasarkan ketentuan tersebut, eksplisit telah diatur dalam lampiran PKPU 25 tahun 2023 bahwa pengiriman surat suara ke
kepada pemilih baru akan berlangsung pada tanggal 2 sampai 11 Januari 2024. Jadi dengan demikian terdapat dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh KPPSLN, POS, dan atau PPLN Taipei. Penanganan dugaan pelanggaran administrasi pemilu di luar negeri dilakukan oleh Panwas Luar Negeri. Jadi sesuai dengan Perbawaslu 8 tahun 2022 tentang penanganan pelanggaran administrasi pemilu dan kaitannya dengan SK Juknis PP nomor 1. Bawaslu Republik Indonesia membatalkan pemanggilan terhadap Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka. Gibran dianggap tidak terbukti melakukan pelanggaran saat bagi-bagi susu di acara Car Free Day. Badan Pengawas Pemilu RI membatalkan pemeriksaan terhadap Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka terkait dugaan pelanggaran bagi-bagi susu di Car Free Day Bundaran HI. Jadwal pemanggilan terhadap Gibran rencananya berlangsung pada hari ini, namun dibatalkan karena pendalaman yang dilakukan Bawaslu dinilai sudah cukup. Dari hasil pendalaman tersebut, Bawaslu menyebut tidak menemukan dugaan pelanggaran pidana pada pemilu yang dilakukan Gibran. Mereka melaporkan hanya melihat dari YouTube dan informasi-informasi media online. Nah, kita klarifikasi dengan kepolisian, ya, Bareskrim, penyidik, kemudian dengan kejaksaan yang tergabung dalam sentra Gakumdu. Nah, kita sampaikan ke pelapor dugaan-dugaan yang dilaporkan tersebut apa. Nah, terhadap misalkan bagi-bagi susu. Nah, kemudian juga kaitannya dengan pelibatan anak-anak di bawah umur. Nah, setelah kita mintai klarifikasi, ternyata dalam klarifikasi itu tidak terbukti. Selain itu, tim kampanye Gibran juga tidak terbukti memobilisasi keikutsertaan anak-anak saat bagi-bagi susu di kegiatan Car Free Day tersebut. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Yudi Richard, Sadu Santo, iNews melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD meminta polisi mengusut tuntas kasus penembakan di Sampang, Jawa Timur. Sementara Kapolri telah mengeluarkan 3 surat telegram terkait netralitas Polri di pemilu 2024. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD angkat suara terkait penembakan seseorang yang disebut relawan paslon nomor urut 2 di Sampang, Jawa Timur. Cawapres Mahfud MD meminta polisi segera menyelesaikan kasus ini secara transparan untuk menghindari fitnah. Ya harus diselesaikan dong, harus diselesaikan agar tidak timbul fitnah bahwa pelakunya adalah dari satu kelompok politik tertentu. Harus dibuka seterang-terangnya. Ya. Menurut info yang saya dengar, orang ini memang sudah pernah di penjara juga. Tembak ini adalah sering masuk info yang saya dengar. Jadi jangan dituduhkan pelakunya satu orang. Polisi harus profesional membuka siapa orang ini. Sementara itu terkait netralitas aparat di pemilu 2024, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah menerbitkan 3 surat telegram. Hal ini dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Telah diterbitkan 3 surat telegram yang berisi pedoman peringatan personil Polri, termasuk di dalamnya berisi aturan bermedsos, larangan berfoto dengan pose tertentu yang bisa menimbulkan persepsi keberbedaan kepada salah satu paslon. Guna memastikan pelaksanaannya di lapangan, Dipropam telah melakukan berbagai macam upaya, membuka saluran komunikasi, menyerap perhatian masyarakat, membuat video sosialisasi, deteksi dini, patroli cyber, pengawasan lekat pada seluruh personel, pengamanan yang melaksanakan pengamanan pemilu untuk tim khusus terdiri dari Pamina, Propos dan Wapro. Sebelumnya Kabid Humas Polda Jawa Timur mengatakan pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan sejumlah alat bukti dalam kasus penembakan di Sampang. Polda Jawa Timur pun menegaskan bahwa belum ditemukan adanya unsur politik dalam kasus penembakan tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan tentara Israel dikabarkan tewas akibat serangan Hamas. Informasinya sesaat lagi.